Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya mau menyapa saudara, baik ada di kota Malang ataupun di luar kota Malang, di seluruh Indonesia, bahkan kalau ada di luar negeri. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa saudara tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, saya mau menyapa saudara bahwa selamat datang di ibadah online GBDI Maranatha Malang tanggal 13 September 2020. Saya mau mengajak saudara buat menyiapkan Alkitab saudara bisa menyiapkan alat tulis saudara untuk bisa mencatat setiap penyampaian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Dan saudara bisa mengikuti ibadah dengan sesuai ajakan dari WL, bisa memuji Tuhan dengan semangat dan menyembah Tuhan sehingga hadirat Tuhan boleh turun di dalam saudara. Ya, saya mau mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kesempatan yang luar biasa, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Bapak, supaya untuk fokus mengikuti hadirat Tuhan di dalam ibadah online kali ini. Kami mau terima berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah hadirat Tuhan boleh turun atas kami, dan anugerah Tuhan selalu berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya ibadah online hari ini, supaya berjalan dengan lancar, dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita memberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu pujian, hidupku takkan sama. Katakan Tuhan sumber segalanya. Semua, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amen. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Musik. Mari sekali lagi semuanya sama-sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari katakan bersama, Kaulah satu-satunya, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Amen. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Ya, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku terus sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Sekali lagi, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan izinkan kita berjalan melewati masa yang mudah dan juga masa yang sukar. Tuhan pun izinkan hidup kita bagai perahu kehidupan melewati air yang tenang dan gelombang yang besar. Tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita nyanyi lagu bersama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Semua kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari sembah Tuhan. Yang di rumah, sembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, sembah Tuhan. Karena Tuhan juga ada dimanapun engkau berada. Sembah, nikmati hadirat-Nya, rasakan kuasa-Nya, mengubahkan, memulihkan. Lebih dalam lagi, sembah. Amin, amin. Haleluya. Amin. Percayalah, tidak selamanya kita hadapi gelombang. Semua dalam rencana Tuhan.
dalam waktu Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amen. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, dan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi semua dengan iman. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam rencana-Mu, ke dalam waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami akan terima yang terbaik. Ajar kami lewat firman-Mu. Ajar kami pagi ini dengan firman yang akan kami dengar, sehingga Engkau akan mempertetapkan langkah kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami yakin orang yang berjalan bersama dengan kebenaran-Mu akan melihat masa depan yang terbaik yang Engkau sediakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan berkuasa mengubahkan oleh firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap berkata, Amen. Tuhan berkata. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, Tidak Berhenti Menabur. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 bagian A. Saya akan bacakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Mengapa di sini dikatakan bahwa selama bumi ini masih ada, maka tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Karena begitu kita berhenti menabur, itu sama artinya dengan berhenti menuai. Jadi kalau kita mau menuai, tidak bisa tidak, maka kita juga tidak berhenti menabur. Berhenti menabur sama artinya dengan berhenti menuai. Mungkin kita bertanya, apakah tetap menabur jika ada di dalam masa sukar yang seperti sekarang ini? Atau mungkin kita bertanya, bagaimana bisa menabur jika ada dalam masa yang seperti sekarang ini? Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca, di sana dikatakan selama bumi masih ada. Jadi selama bumi ini masih ada, maka tidak akan pernah berhenti yang namanya menabur dan
menuai. Ketika Tuhan berkata bahwa selama bumi ini masih ada tidak akan pernah berhenti, mesti menabur dan menuai, bukan berarti Tuhan itu tidak mengerti atau tidak mengetahui keadaan kita. Justru sebaliknya, Tuhan sangat mengerti dan sangat tahu keadaan kita, termasuk keadaan kita mungkin pada masa yang seperti sekarang ini. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, itu masih tetap berlaku. Tuhan sesungguhnya sedang menyelamatkan kita. Ketika Tuhan memberikan perintah ini, tujuannya adalah Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita akan melihat satu kejadian yang mungkin mirip dengan keadaan kita sekarang ini, yaitu ketika pada zaman Yusuf terjadi satu kesukaran yang besar yang mendunia, masa kelaparan panjang 7 tahun, bukan cuma di Mesir, tetapi di sana dikatakan kelaparan itu melanda Mesir dan melanda seluruh bumi. Nanti saudara bisa baca di dalam Kejadian 41, itu adalah kisah tentang masa 7 tahun kelimpahan, yang ternyata setelah 7 tahun kelimpahan berakhir, maka disusul dengan masa 7 tahun kelaparan. Nah, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 47 menceritakan tentang kelaparan yang hebat yang melanda Mesir dan juga melanda seluruh bumi. Di sana dikatakan ketika itu kelaparan itu sangat hebatnya sehingga tanah Mesir menjadi lemah lesu karena kelaparan itu. Pada saat itu Yusuf mengumpulkan segala uang yang ada di tanah Mesir dan orang-orang Mesir waktu itu memberikan uang mereka, kemudian mereka menukar uang mereka dengan gandum atau makanan. Kalau kita lihat ternyata akhirnya uang mereka pun habis. Mereka sudah tidak punya uang lagi untuk ditukar dengan makanan atau dengan gandum. Dan hari itu mereka datang kepada Yusuf, mereka berkata bahwa mereka sudah tidak punya uang. Kemudian Yusuf berkata, kalau kamu sudah tidak punya uang, berikan ternakmu, kambing, sapi, dombamu, berikan untuk ditukar dengan makanan. Maka mereka kemudian memberikan segala ternaknya dan Yusuf memberikan makanan atau gandum kepada mereka. Tetapi kemudian ternyata sama seperti uang mereka habis, tidak lama kemudian ternak mereka habis dan masa kelaparan belum berakhir. Kemudian mereka datang lagi kepada Yusuf dan di sana dikatakan kalau di Kejadian 47 ayat 18, setelah lewat 1 tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepada mereka, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis, setelah kumpulan ternak kami yang menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Jadi uang habis untuk beli makanan, ternak habis untuk beli makanan, dan itu tidak berlangsung lama. Akhirnya mereka berkata, kami sudah gak punya apa-apa untuk ditukar dengan makanan supaya kami bisa hidup. Akhirnya mereka berkata, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Tetapi kali ini orang-orang itu tidak datang kepada Yusuf hanya meminta makanan. Di ayat 19 di sana dikatakan mereka berkata kepada Yusuf, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah ini jangan menjadi tandus. Jadi saudara, setelah uang habis, setelah ternak habis, mereka kemudian meminta yang lain. Mereka datang kepada Yusuf tidak lagi hanya meminta makanan, tetapi mereka datang kepada Yusuf dan kali ini mereka meminta benih. Mereka meminta benih. Kita belajar dari
kebenaran firman Tuhan ini. Di masa-masa sukar, memang tidak bisa disangkal semua butuh yang namanya makanan. Mungkin kita pakai apa yang ada pada kita, uang kita, atau mungkin kalau sudah tidak punya uang, mungkin ada yang sampai menjual sesuatu yang dianggap berharga untuk ditukar dengan makanan. Tetapi kalau kita belajar dari kisah ini, kalau kita hanya menginvestkan, menukarkan untuk yang namanya makanan atau sesuatu, makanan di sini adalah gambaran dari sesuatu yang konsumtif saja, maka itu akan habis. Tidak lama kemudian akan habis. Bagaimana supaya masa kelaparan atau masa sukar yang kita tidak tahu sampai berapa lama ini, di dalamnya kita masih bisa hidup, bisa bertahan, bisa dipelihara oleh Tuhan. Jangan habiskan hanya untuk makanan atau sesuatu yang konsumtif. Tetapi seperti yang Tuhan sudah katakan, menabur benih. Jadikan itu semua bukan cuma sebagai sesuatu yang habis untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Tetapi kita tetap harus ingat untuk menyisihkan, memberikan itu sebagai benih yang ditabur. Ketika mereka meminta benih kepada Yusuf, firman Tuhan ceritakan kepada kita bahwa ketika mereka minta benih kepada Yusuf, Yusuf memberikan benih itu kepada orang Mesir dengan disertai instruksi. Nanti waktu panen, 1/5 panenmu bagi Firaun. 4/5 dari hasil panen itu jangan semuanya dihabiskan, tetapi pakai sebagai benih dan pakai sebagai makanan bagi seisi rumahmu. Jadi saudara, cara Yusuf memelihara orang-orang Mesir, bahkan hari ini memberikan satu nasihat kepada kita, bagaimana supaya kita terpelihara. Ketika ada berkat, ada sesuatu yang ada pada kita, jangan habiskan itu semua untuk makanan atau untuk hal-hal yang konsumtif saja, karena itu semua akan habis. Tetapi yang ada pada kita, Yusuf berkata 4/5 hasil panen, pakai sebagai benih dan pakai sebagai makanan bagi seisi rumahmu. Pakai sebagai benih dan pakai sebagai makanan bagi seisi rumahmu. Kalau kita mau terpelihara pada masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, yang mungkin kita nggak tahu selesainya kapan, berapa lama lagi. Ini adalah resep firman Tuhan. Tidak berhenti menabur. Selama bumi masih ada, tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Tujuan Tuhan menyuruh kita menabur adalah kita dapat menuai. Jika kita tidak berhenti menabur, maka kita tidak berhenti menuai. Ketika kita sudah menuai, tabur lagi. Jadi benih. Dari benih yang kita tabur, kita panen. Dari hasil panen yang berikutnya, tabur lagi. Itu akan memelihara kehidupan kita. Dan saya percaya firman Tuhan tetap sama. Kalau Tuhan sudah pelihara pada masa 7 tahun kelaparan zaman Yusuf, saya percaya kalau kita tidak berhenti menabur, Tuhan akan memelihara kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak, menuai banyak juga. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Jika tidak menabur, tidak menuai. Jadi saudara, pahami, mengerti, lakukan firman Tuhan ini.
selama bumi masih ada, tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Saudara menabur, saudara menuai. Siapkan persembahan saudara dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami semua pada masa-masa sukar seperti sekarang ini. Sekalipun kami tidak tahu ini sampai berapa lama, tapi kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Selama bumi masih ada, tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Kami mau terus menabur, karena kami percaya Tuhan juga akan menyediakan tuaian yang baik bagi kami semua. Dan kami akan terpelihara pada masa-masa sekarang ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan panen yang baik Tuhan. Sehingga mereka bisa terus menabur dan mereka bisa terus menuai. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menabur, kami akan memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memberi persembahan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Menjadi harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam keadaan sehat-sehat. Senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan saya yang paling dalam. Saya akan membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, haleluya. Nah, sangat sering sekali janji-janji Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan kita, ya. Yaitu kebutuhan emosional, kebutuhan keuangan, jasmani, rohani, kebutuhan di dalam keluarga, ya. Dan kita mengenal bahwa salah satu nama Allah kita adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, Filipi 4 ayat 19 tadi katakan segala keperluanmu. Meliputi apa saja itu? Ya. Pertanyaannya segala keperluanmu itu meliputi apa saja? Hal itu meliputi segala hal, ya. Tapi masalahnya di sini, ketika saudara melihat keadaan sekitar saudara, jelas sekali bahwa tidak semua orang yang tercukupi kebutuhannya. Faktanya seringkali kebutuhan kita kelihatannya juga tidak tercukupi. Nah, mengapa demikian? Apakah Tuhan berbohong? Ya, apakah Tuhan melebih-lebihkan sesuatu yang Dia sendiri tidak bisa lakukan? Mengapa seringkali kebutuhan kita tidak tercukupi? Ya, kebenarannya Alkitab mengajarkan kita bahwa ada kondisi untuk setiap janji. Ada kondisi untuk setiap janji. Akan ada selalu sebuah persyaratan atas janji Tuhan. Nah, salah satu persyaratannya adalah saudara harus beriman kepada Tuhan. Ya, beriman kepada Tuhan. Nah, semakin saudara mempercayai Tuhan, semakin Tuhan bisa memenuhi kebutuhan hidup saudara.
Semakin saudara tidak mempercayai Tuhan, semakin sedikit kebutuhan yang akan Tuhan penuhi. Nah, Alkitab berkata bahwa ada faktor iman ya, yang harus terlibat. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 29, Injil Matius 9 ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dengan kata lain Tuhan berkata, kalian dapat menentukan seberapa besar berkat yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kalian tergantung pada iman kalian. Nah, semakin kalian mempercayaiku, semakin banyak kebutuhan yang bisa kupenuhi. Semakin kalian kurang mempercayaiku, semakin sedikit kebutuhan yang bisa aku penuhi. Nah, lalu pertanyaannya jelas, ya, bagaimana saya dapat belajar untuk lebih mempercayai Tuhan sehingga Dia dapat memenuhi segala kebutuhan saya? Bagaimana saya dapat mempunyai iman yang lebih besar lagi? Iman adalah sesuatu yang sangat menarik. Saudara tidak akan mendapatkannya dengan hanya duduk diam di kelas pendalaman Alkitab. Atau saudara juga tidak akan mendapatkannya hanya dengan mengimpikannya. Saudara juga tidak bisa mendapatkannya hanya dengan berharap atau memohon. Karena apa? Karena iman itu seperti otot. Iman itu seperti otot, ya. Dibangun melalui seringnya digunakan. Semakin sering saudara menggunakan otot saudara, semakin kuat otot tersebut. Semakin saudara memakai iman saudara yang kecil, semakin diregangkan, semakin Tuhan dapat memberikan kehidupan kepada saudara. Kita menyebut keadaan di mana Tuhan meregangkan iman kita itu dengan ujian. Semakin banyak ujian yang kita lewati di dalam kehidupan ini, semakin kuat pula iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menjelaskan 4 ujian yang paling sering dihadapi di dalam kehidupan ini. Ya, kemungkinannya adalah saudara sementara menghadapi salah satu dari ujian tersebut. Benar atau tidak kenyataan tersebut, saya menjamin bahwa di dalam kehidupan saudara, 4 ujian ini akan hadir berulang kali. Dan ketika saudara menghadapinya, ketahuilah bahwa saat itu adalah kesempatan saudara untuk membangun iman saudara. Sehingga saudara bisa mempercayai Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan biarlah Tuhan memberikan hidup saudara lebih dan lebih lagi. Yang nomor 1, ujian tekanan. Ya, ujian tekanan. Ujian tekanan akan bertanya kepada saudara, bagaimana saya menangani stres? Apakah saya bergantung pada diri sendiri atau kepada Tuhan? Apakah saya akan lari kepada hal lain atau lari kepada Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15, Mazmur 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah, ya. Jadi Tuhan berkata, datanglah kepadaku ketika engkau sedang menghadapi masalah. Jangan pergi kepada hal-hal lain.
Apa yang sering kita lakukan? Kita sering lari kepada hal-hal lain, ya. Dan Tuhan itu biasanya kita tempatkan menjadi nomor 9 atau nomor 10 dalam daftar solusi kita. Ketika kita stres, kebanyakan orang akan lari ke lemari obat untuk mencari pil-pil kecil sebagai pelepas stres. Dan hal itu mungkin saja bisa memberi kelegaan, ya, tapi tidak akan bertahan lama. Atau ketika saudara stres, saudara akan menelpon teman, menceritakan segala stres yang saudara alami dalam kehidupan ini. Tapi ketika saudara meletakkan gagang telepon, ketika saudara meletakkan HP saudara, saudara masih stres. Ya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang orang kalau stres, saya akan makan sebanyak-banyaknya untuk menghibur diri, ya. Atau juga ketika dalam keadaan stres ada juga orang yang saya akan shopping, ya, untuk melepas stres. Nah, kita semua mempunyai pelepas stres masing-masing, ya. Kita mempunyai pelepas stres yang cepat, murah, mudah, tapi hal itu hanya temporer. Bahkan untuk pelepas stres yang terbaik sekalipun. Dan jauh di bawah daftar jalan keluar kita pada nomor 9 atau 10 atau 19 atau 20 di nomor kita, baru kita itu menempatkan Tuhan. Nah, Tuhan berkata, aku mau engkau berpaling kepadaku, memanggilku. Ya, jadi inilah yang sebenarnya Tuhan mau ketika saudara stres. Inilah ujiannya. Yeremia 2 ayat 13 berkata, Yeremia 2 ayat 13, Tuhan yang berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, coba bayangkan ini, saudara sementara berjalan melewati padang gurun, ya, selama 2 hari tanpa air dan juga tanpa tempat berteduh. Nah, saudara sekarang pasti hampir mati kehausan. Tenggorokan saudara rasanya pasti udah kering sekali. Ketika saudara sampai di salah satu gunung pasir, maka saudara melihat sebuah neon sign, ya, dengan tanda panah yang bertuliskan air hidup Tuhan, tidak terbatas, kekal selamanya, memuaskan. Tapi apakah saudara pergi sesuai dengan tanda tersebut dan meminta minum? Enggak. Ternyata saudara berjalan melewatinya dan bertanya pada seseorang, dapatkah saya meminjam cangkul? Saudara kemudian menggali sumur sendiri, ya. Saudara ingin mendapatkan air dengan cara saudara sendiri. Ingat, dengan cara saudara sendiri. Nah, lebih parah dari itu, sewaktu saudara menggali sumur, saudara minta Tuhan untuk memberkati kehidupan saudara, memberkati usaha saudara. Apakah saudara pernah melakukan hal yang seperti itu? Ya, pernah, ya. Saudara terlibat suatu hubungan yang saudara tahu bahwa hubungan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian saudara berdoa, Tuhan berkati hubungan ini. Atau saudara membeli barang-barang yang sebenarnya saudara nggak butuhkan. Saudara beli itu hanya untuk memberi impresi kepada orang-orang yang tidak suka kepada saudara. Akibatnya saudara dililit hutang dan kemudian berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong berkati
keuangan saya. Tuhan tolong, aku sangat butuh uang. Berapa sering kita itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita tidak pernah bersandar kepada Tuhan sejak awal. Dan kita membuat rencana sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati rencana kita tersebut. Tuhan tidak akan pernah memberkati rencana macam itu. Tuhan tidak akan memberkati hubungan atau rencana bisnis yang coba saudara paksakan kepada Tuhan. Artinya saudara sedang menggali kolam air yang bocor. Mungkin ada di antara saudara sementara juga menghadapi tekanan seksual. Saudara berpikir bahwa saudara akan meledak kecuali saudara mendapatkan seorang teman kencan. Nah, padahal Alkitab secara jelas memberitahukan kepada kita bahwa seks itu hanya boleh dilakukan setelah menikah. Tapi mungkin saudara mulai membuat berbagai alasan. Ya, kita berdua kan sama-sama Kristen, sama-sama cinta, ya. Menikah itu apa sih? Kan hanya sebuah sertifikat dan alasan lainnya. Dengar baik-baik pagi hari ini. Saudara sementara menggali sebuah kolam yang bocor yang akan menghancurkan hati saudara. Firman Tuhan tidak pernah membelenggu saudara. Firman Tuhan justru melindungi saudara. Jadi apa solusinya? Berlarilah kepada Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Percayalah bimbingan Tuhan. Tuhan melihat apakah saudara berpaling kepada Dia atau kepada hal-hal lain waktu saudara stres. Yang nomor 2, ujian lewat orang-orang. Ujian lewat orang-orang. Tuhan sering menggunakan orang-orang yang ada dalam kehidupan saudara untuk menguji, meregangkan, dan juga membangun iman saudara. Ujian ini adalah bagaimana saya bisa menangani kekecewaan dalam hidup ini. Ya, hidup itu seringkali mengecewakan. Hubungan saudara tidak berkembang seperti yang saudara rencanakan. Studi saudara tidak berjalan seperti yang saudara rencanakan. Karir saudara tidak berkembang seperti yang saudara rencanakan. Pernikahan saudara tidak sesuai seperti yang direncanakan. Bahkan rencana saudara tidak berhasil seperti yang direncanakan. Seringkali hidup benar-benar mengecewakan. Dan sumber kekecewaan terbesar dalam kehidupan ini adalah manusia, ya, manusia. Tetapi mengapa saudara dikecewakan orang lain? Saudara dikecewakan orang lain waktu saudara berharap mereka memenuhi kebutuhan saudara dalam hidup ini. Padahal faktanya hanya Tuhan sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan saudara. Ketika saudara lari kepada manusia, ya, saudara lari kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, pacar, suami, istri atau teman saudara, dan berharap mereka bisa memenuhi kebutuhan saudara, saudara sedang mempersiapkan kekecewaan terjadi dalam diri saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi segala kebutuhan saudara. Dan ketika mereka mengecewakan saudara, saudara berpikir, apa yang salah dengan diriku? Tidakkah mereka mengasihiku? Ya.
Tapi masalah sebenarnya adalah bukan terletak pada orang lain. Masalah biasanya terletak pada diri saudara sendiri. Saudara menaruh pengharapan pada manusia yang tidak dapat mereka penuhi. Ya. Jadi lihat, hal ini hanyalah sebuah ujian. Banyak di antara kita berpikir di masa lalu, kalau saya menikah, saya akan lengkap, saya akan bahagia. Ya. Kalau saja suami saya atau pasangan saya mau berubah, wah pasti semua masalah akan terpecahkan. Kalau saja anak-anak saya kayak anak-anak tetangga, wah saya pasti bangga, saya pasti bahagia. Atau kalau aku memiliki orang tua yang berbeda, pasti hidup ini jauh akan lebih baik. Ya, seringkali mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Nah saudara, masalah saudara itu tidak sama dengan orang lain yang ada dalam hidup saudara. Masalah saudara adalah tanggapan atau respon saudara terhadap orang-orang yang ada di dalam kehidupan saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, mereka akan mengecewakan saudara. Nah, jawaban untuk rasa tidak aman saudara ini bukan pada orang lain. Jawaban untuk masalah harga diri saudara itu bukan pada orang lain. Jawaban untuk rasa khawatir dan ketakutan saudara itu bukan pada orang lain. Jawaban untuk rasa tertekan dan putus asa itu bukan pada orang lain. Jawaban untuk rasa kegagalan itu bukan pada orang lain. Jawaban untuk perasaan tidak berguna itu juga bukan pada orang lain. Jawaban untuk rasa tidak adanya tujuan, ya, bosen, enggak puas dalam diri saudara itu bukan pada orang lain. Jawabannya adalah Tuhan. Jawabannya adalah Tuhan. Mari katakan bersama, 2, 3. Jawabannya adalah Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi waktu saudara mengharapkan orang lain untuk menjadi juru selamat saudara dalam tanda petik, ya, saudara sementara mempersiapkan diri untuk mengalami kekecewaan besar. Karena orang tua bisa mengecewakan, anak-anak bisa mengecewakan, pasangan bisa mengecewakan, sahabat, teman, pacar, semua bisa mengecewakan. Bahkan kalau dipikir-pikir, gereja ini juga bisa mengecewakan. Saya bisa mengecewakan saudara, karena saya adalah bukan orang yang sempurna. Tetapi hari ini kita belajar satu ujian, ya. Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan sehubungan dengan hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupan saudara? Saya harap saudara tetap percaya kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar saudara mengecewakan. Ya, yang ketiga, ujian ketekunan. Ujian ketekunan. Ya, pertanyaannya adalah, apakah saya mentaati komitmen saya? Apakah saya mentaati komitmen saya? Ya, hidup ini adalah membuat komitmen dan perjanjian. Hidup saudara dibentuk oleh komitmen atau perjanjian saudara. Karakter saudara dibangun
oleh komitmen atau perjanjian saudara. Kesuksesan saudara, keberhasilan saudara sangat-sangat dipengaruhi oleh komitmen atau perjanjian saudara. Ya. Jadi hati-hati sekali dalam memutuskan atau memilih komitmen saudara. Surga atau neraka itu yang akan jadi ukurannya. Saudara akhirnya menjadi seperti yang saudara pilih. Saudara akhirnya menjadi seperti komitmen saudara. Ya. Misalnya, contohnya kalau saudara ingin belajar main piano, ya, maka hal itu tidak otomatis bisa memainkan piano. Saudara tidak hanya duduk dan langsung bisa main piano. Nah, untuk belajar alat musik piano atau apapun, alat musik apapun, atau membangun keterampilan apapun, maka butuh latihan, dan latihan lagi, ya. Nah, apa itu? Ketekunan, disiplin, dan komitmen. Nah, tanda bahwa saudara dewasa rohani adalah saudara membuat dan mematuhi komitmen yang bijak. Orang yang tidak punya komitmen adalah orang yang tidak dewasa. Bagaimana saudara tahu? Karena dia tidak dapat membuat atau mematuhi komitmennya. Kemampuan saudara untuk memenuhi komitmen itu akan diuji. Ya, contohnya janji pernikahan saudara, ketulusan hati pribadi saudara, ya, atau komitmen saudara kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada gereja, dan juga komitmen saudara untuk melayani Tuhan, memberitakan Yesus kepada orang lain. Itu adalah komitmen kita. Dan ini adalah ujian untuk karakter dan iman saudara. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, orang yang bijak itu akan mencari jalan untuk mematuhi komitmennya. Orang lemah akan berusaha menghindar, ya. Orang lemah akan selalu mencari alasan. Memang sih saya udah mengambil komitmen itu, tapi saya nggak bisa mengikutinya lagi, ya. Saya nggak bisa sungguh-sungguh waktu itu, atau alasan lain, ya. Oh, situasi dan kondisinya udah berubah dan masih banyak lagi alasan yang lain. Orang lemah itu akan selalu cari alasan. Orang yang bijak akan mencari waktu dan jalan untuk melakukan sesuatu yang sudah mereka katakan dan janjikan. Nah, apakah saudara akan menjadi orang yang lemah atau orang yang bijak? Ini adalah ujian, ya. Karakter seperti apa yang saudara bangun? Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu akan berpegang pada sumpah
walaupun rugi. Ya. Nah, kita akan belajar ujian yang keempat. Yang keempat adalah ujian prioritas. Ujian prioritas. Ini adalah ujian yang paling penting di antara ujian-ujian yang lain. Ya. Saudara akan sering mengalaminya. Ujian prioritas adalah dengan bertanya, ya. Siapakah atau apakah yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan saya? Nah, saya akan bacakan kepada saudara Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, saudara harus mengelompokkan kebutuhan di dalam hidup saudara. Kebutuhan keuangan, mental, hubungan, jasmani, rohani, ya. Semua kebutuhan itu bisa atau dapat dikelompokkan dan semuanya nyata. Nah, kabar baiknya Tuhan telah berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. Kalau kita menaruh Tuhan menjadi yang pertama, kalau kita memilih Tuhan sebagai prioritas kita dalam seluruh area kehidupan kita. Nah, ayat nas yang kita baca tadi dalam Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, hal ini dikatakan Rasul Paulus karena dia telah menerima pemberian dari jemaat Filipi, ya, yang ditulis di ayat 18, di ayat sebelumnya. Dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Sehingga karena Paulus telah menerima kiriman dari jemaat Filipi, maka sekarang Rasul Paulus itu mendoakan jemaat di Filipi, ya, seperti yang ditulis di ayat 19 tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berarti prioritas jemaat Filipi itu adalah memusatkan perhatian kepada Kristus, ya. Dengan mencerminkan hubungan yang dekat dengan Paulus dan Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita? Ya, yang A, apakah yang paling banyak saudara pikirkan? Ya, yang A, apakah yang paling banyak saudara pikirkan? Ketika saudara memiliki waktu luang, apa yang saudara pikirkan secara alamiah? Apapun yang paling banyak saudara pikirkan, itulah yang terpenting dalam kehidupan saudara. Yang B, ya, untuk tahu apakah Tuhan itu adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Yang B, pertanyaannya adalah, kemana pertama kali uang saudara mengalir terlebih dahulu? Ya. Nah, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Pertanyaannya, di mana saudara menginvestasikan uang saudara? Itu akan menunjukkan prioritas saudara. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang ketiga, yang C adalah bagaimana saudara menghabiskan waktu saudara? Ya. Nah,
Hal ini akan menunjukkan prioritas hidup saudara. Saudara boleh menunjukkan agenda dan kalender saudara kepada saya. Maka saya akan memberitahu saudara apa atau siapa yang menjadi nomor satu dalam kehidupan saudara. Ya, saya tidak peduli apakah yang saudara katakan sebagai yang nomor satu, tetapi apa yang saudara pikirkan, kemana uang saudara mengalir, dengan siapa saudara menghabiskan waktu saudara, maka itu sudah menjadi jawaban, akan menunjukkan prioritas hidup saudara. Ya, kesimpulannya, apa yang menjadi kebutuhan terbesar dalam kehidupan saudara sekarang? Kebutuhan emosional, sebuah hubungan, kebutuhan jasmani, apapun juga. Manakah ujian yang sementara saudara sedang hadapi sekarang? Yang nomor satu, apakah saudara sedang mengalami ujian tekanan? Ya. Apakah saudara berpaling pada Tuhan atau berpaling kepada hal-hal yang lain waktu saudara sedang stres? Yang nomor dua, apakah saudara sedang menghadapi ujian lewat orang-orang? Ya, bagaimana saudara menangani kekecewaan? Apakah saudara mengeluh atau menyimpan dalam-dalam? Ataukah saudara mulai sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan tahu apa yang terbaik untuk saudara? Mungkin saudara mempercayai hal yang salah. Sadarlah, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang nomor tiga, bagaimana dengan ujian ketekunan? Apakah saudara memegang komitmen saudara? Yang terpenting bukan langkah pertama saja, tetapi yang terpenting adalah langkah terakhir. Yang keempat, bagaimana dengan ujian prioritas? Apakah yang menjadi nomor satu dalam kehidupan saudara? Berapa banyak di antara saudara yang mungkin berkata, saya nggak yakin bisa melewati semua ujian ini. Semua hal ini terlalu sukar. Aku capek, letih, lesu, ya. Aku rasa aku nggak punya energi lagi untuk melewati semua ini. Pagi hari ini saya akan tutup dalam satu ayat terakhir yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Nah, ayat ini, coba perhatikan ayat ini. Ada dua hal yang disampaikan di ayat ini. Diselamatkan dan kekuatan, ya. Diselamatkan dan kekuatan. Artinya saudara akan diselamatkan dan saudara akan menjadi kuat. Amin. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk memperkuat iman percaya kami kepadamu. Melewati ujian tekanan, ujian lewat orang-orang, ujian ketekunan dan juga ujian prioritas. Mari ya Tuhan, biarlah setiap melewati ujian yang kami lewati hari-hari ini, biarlah ujian ini akan membawa karakter kami semakin diubahkan. Biarlah karakter kami semakin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bisa memulihkan segala sesuatu. Oleh sebab itu mari Tuhan,
Kiranya Engkau yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami. Dan kami akan berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Kami percaya bersama Engkau yang besar ya Tuhan, kami akan mencapai kemenangan berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh memilih untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, memilih untuk menggenapi rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, nama yang sangat berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bersyukur buat keselamatan, karunia, dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami bersatu hati berdoa untuk jemaat yang sakit. Mari Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan, memelihara kehidupan jemaat. Oleh sebab itu jika ada yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, pulihkan. Terima kasih. Kalaupun ada yang mempunyai masalah, kami percaya Engkau adalah Allah yang besar. Engkau akan memberi jalan keluar. Terima kasih. Engkau akan menghibur, memberi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih. Demikian juga Engkau adalah Allah yang sanggup mencukupkan, bahkan memberkati berlimpah-limpah. Memberkati seluruh jemaat Maranatha yang sudah memberi persembahan dan persepuluhan. Terima kasih. Memberkati juga seluruh pelayan ibadah online. Apapun yang jemaat kerjakan boleh berhasil. Berkati usahanya, toko, kuliah, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di ibadah yang akan datang. Tuhan selalu memberkati saudara, karena Dialah alasan untuk kita hidup. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, amen, hanya menyenangkan-Mu. Jesus, Jesus, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Musik semua. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Amen, amen. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Hidupku takkan sampai. Hidupku takkan sampai.
Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah online pagi hari ini. Bagaimana rasanya? Sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan? Yes, tentunya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat saudara sudah penuh semangat mengikuti ibadah hari ini. Nah, saya juga tak lupa mengingatkan saudara untuk like, subscribe, and share channel akun YouTube dan Facebook dari GPDI Maranatha Malang dengan nama GPDI Maranatha Malang, supaya semakin banyak orang yang diberkati dengan pelayanan kita dan ibadah kita. Jangan lupa ya, sampai bertemu di ibadah online minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.